Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ukuran pemusatan data. Ketika di SMP kalian telah belajar mengenai mean atau nilai rata-rata, median, nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul dari data tunggal. Nah, ketiga nilai tersebut diharapkan dapat mewakili pusat pendistribusian dari sekelompok data, sehingga nanti ketiga nilai tersebut sebagai ukuran tendensi memusat atau ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu adalah ukuran di mana distribusi data mempunyai gejala atau kecenderungan untuk memusat. Nah, di sini kita akan mempelajari ukuran pemusatan data untuk data interval. Ada nanti kita akan mempelajari tentang mean, median, dan modus. Untuk hari ini kita akan membahas tentang mean. Mean itu adalah nilai rata-rata dari suatu data. Kemudian mean itu nanti dilambangkan dengan X, di atasnya itu ada tanda strip gitu. Orang sering mengatakan ini X bar gitu, atau kalau ada tanda seperti itu ya langsung aja nilai rata-rata dari X begitu. Nah, mean dari data tunggal ini adalah jumlah semua ukuran dibagi dengan banyaknya ukuran dalam kelompok ukuran tersebut. Kemudian kalau mean data tunggal itu misalkan datanya itu X1, X2, X3 sampai dengan Xn, maka nilai rata-rata dari X itu X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn dibagi dengan N. N-nya itu banyaknya data. Atau kita bisa menuliskan dalam bentuk sigma. Ini namanya sigma penjumlahan. Mulai dari I sampai dengan 1 sampai dengan N untuk XI. Gitu. Jadi nanti XI-nya itu diganti 1, terus ditambah X2 sampai dengan Xn. Nah, nanti dibagi dengan N. Kemudian contoh soalnya misalkan ini. Nilai ulangan kelas 8 dari beberapa siswa adalah 50, 70, 80, 60, 90, 80, 60, dan 70. Tentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, ini masih mudah ya, karena saya yakin kalian bisa menghitung nilai rata-rata ini. Nah, ini kita hitung dulu N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, N-nya ada 8. Ya udah, berarti nanti tinggal ditambahkan saja kan. 50, 70 sampai dengan 70 ya dibagi dengan 8. Itu totalnya berapa? Nah, 560 dibagi 8 70. Berarti nilai rata-rata dari data tersebut adalah 70. Yang berikutnya, kalau ada soal seperti ini, diketahui rata-rata 5 bilangan X1, X2, X3, X4, dan X5 adalah 20. Tentukan rata-rata dari 2X1, 2X2, 2X3, 2X4, dan 2X5. Nah, kita mulai dari yang mana? Kita mulai dari yang sini dulu nih. Dari yang diketahui. Nah, nanti baru ke pertanyaan. Yang diketahui kan rata-ratanya 20. Maka kita bisa nulis pakai rumusnya kan, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 dibagi 5 itu kan sama dengan 20. Nah, berarti kalau ada seperti ini berarti kita pindahkan yang ke 20 ke sisi kanannya. Jadinya kan 5 kalikan 20 100. Nah, ini kita skip ini. Kita keep. Kita simpan dulu nih. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 100. Nah, kemudian seperti apa? Udah selesai. Kalau sampai sini selesai untuk yang diketahuinya. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, maka kita baru ke yang ditanyakan. Ya. Yang ditanyakan kan rata-ratanya ini. Berarti kan sama aja kayak rumus ini kan. Yang di atas ini, maka kita ganti X1-nya ini jadi 2X1, X2-nya 2X2 dan seterusnya. Nah, kan begini, rata-ratanya sama. Nah, kemudian kita lakukan bentuk pemfaktoran ya. Jadi kan ini duanya sama semua di masing-masing
suku. Nah, maka kita bisa mengeluarkan duanya. Jadi 2 dalam kurung X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5. Seperti itu. Nah, X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 itu berapa? Oh, ternyata ini yang tadi 100. Maka X barnya atau rata-ratanya sama dengan 2 dikalikan 100 dibagi 5. Jadinya 200 bagi 5, 40. Gitu. Kalau ini masih gampang ya. Nah, berikutnya kalau tadi kita sudah menghitung nilai rata-rata tapi datanya data tunggal. Bagaimana kalau datanya berkelompok? Apa berbentuk distribusi gitu ya, frekuensi. Nah, jika data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka rata-ratanya dihitung menggunakan rumus seperti ini. Penjumlahan sama. Ini ada FI dikalikan XI dibagi dengan banyaknya FI-nya itu berapa, frekuensinya itu total berapa. Untuk jelasnya kita saksikan contoh berikut ya. Tentukan min atau nilai rata-rata nilai ulangan matematika ke 12 siswa berikut. Nah, ini ada nilainya. Nilainya 5. Banyaknya yang memperoleh nilai 5 itu 4. Nilai 6 ada 5 anak. Nilai 7 ada 2 anak. Nilai 8 ada 1 anak. Nah, kalau seperti ini gimana caranya? Gak usah bingung, pakai rumus yang ini juga sama. Jadi F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 ditambah F4 X4 dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4. Ini apa sih Pak? Nah, kita lihat ya. Nih lihat, 5 kalikan 4. Ini kan X nya, ini kan F nya. Maka ini X1 F1. Ini X2 yang 5 F2. 7 nya X3, ini F3. Ini X4, ini F4. Udah dimasukkan. Berarti 5 dikalikan 4 ditambah 6 dikalikan 5 ditambah 7 dikalikan 2 ditambah 8 dikalikan 2 dibagi dengan ini 4 ditambah 5 tambah 2 seperti ini. Oke. Udah biasa aja. 20 tambah 30 tambah 14 tambah 8 dibagi 12. 72 dibagi 12 sama dengan 6. Berarti nilai rata-ratanya ini seperti itu. Kemudian kalau saya punya soal seperti ini lagi. Nilai rataan ulangan harian matematika kelas 10A. Kemudian jika ada soal seperti ini, rataan ulangan harian matematika kelas A adalah 75 dan kelas B adalah 80. Jika kelas A terdiri atas 20 anak dan kelas B sebanyak 30 anak, tentukan nilai rataan jika kedua kelas tersebut digabung. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari yang diketahui dulu ya. Oke, yang pertama yang diketahui adalah rata-rata kelas A 75, rata-rata kelas B 80. Terus banyaknya kelas A, anaknya itu 20, banyaknya kelas B itu 30. Nah, kalau digabung gimana? Ya sama aja rumusnya. Kalau rataan gabungan maka frekuensi A dikalikan rata-rata A ditambah frekuensi B dikalikan rata-rata B, maka dibagi dengan frekuensi kelas A ditambah frekuensi kelas B. Seperti itu saja, rumusnya hanya batas itu. Maka jadinya 20 kalikan 75 ditambah 30 kalikan 80 dibagi dengan tambah 30. Jadinya berapa itu? 3950. Jadinya 78. Oke, lanjut. Nah, ini yang agak berbeda ya. Kalau dulu waktu SMP itu yang soal-soal sebelumnya ini. Nah, sekarang kalau SMA kita akan membahas tentang min data berkelompok atau interval dalam bentuk tabel. Nah, misalkan seperti ini. Ibu Kiki mengukur berat badan 100 orang guru di sekolahnya. Hasil pengukuran tersebut disajikan dalam distribusi frekuensi berikut ini. Tentukan nilai min dari berat badan 100 orang tersebut. Ya.
Nah, kalau seperti ini kita sudah tidak bisa menggunakan rumus yang tadi. Kenapa? Karena XI-nya ini dalam bentuk interval, sudah dalam bentuk kelas-kelas. Kalau tadi masih ada langsung nilainya 5, 4, 3 gitu kan, frekuensinya sama. Tapi kalau yang ini soalnya sudah dalam bentuk interval kelas. Nah, bagaimana caranya? Oke, perhatikan baik-baik. Langkah pertama adalah tentukan nilai tengah setiap interval. Jadi intervalnya tadi kamu cari nilai tengahnya. Misalkan ini, ya, 60, 62, 63, 65, 66, 68 dan seterusnya. Ini nilai tengahnya berapa gitu? 60 sama 62. Oh, nilai tengahnya berapa? 61. 63 sampai 65, 64. 66 sampai 68, 67. 66 sampai 71 ya 70. 72 sampai 74, 73. Nah, oke, langkah pertamanya ini. Oke, jelas ya, masih gampang ya. Kemudian langkah keduanya kamu menentukan perkaliannya. Nah, ini. Jadi nilai F dengan XI-nya ini nanti dikalikan. Silakan dikalikan. 5 kali ke 61 305, 15 kali 64 1152, 42 dikalikan 67 2814, 27 kali ke 70 1890, 8 dikalikan 73 584. Nah, begitu. Kemudian ini dijumlah gitu. Ini dijumlah yang FI dikalikan XI-nya itu di jumlah total, ketemunya 6.745. Setelah itu langkah ketiga, langkah terakhir, rumusnya tidak berubah. Nilai rata-rata itu penjumlahan dari FI dikalikan XI, maka ini kan 6.745 dibagi dengan penjumlahan FI, berarti kan ini kan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 100. Jadinya 6.745 dibagi dengan 100, ketemunya 67,45. Begitu. Nah, pertanyaannya begini, Pak, apa kita harus membuat langkah satu tabel, habis itu nanti tabel kedua? Enggak, ini bikin satu tabel saja sekaligus. Jadi tidak usah bikin tabel 1 terus tabel 2. Enggak, ini cuman langkah pengerjaannya seperti ini. Gitu ya. Sebenarnya ada beberapa cara ya untuk menentukan min ini. Nanti kalian bisa explore sendiri karena keterbatasan waktu. Jadi saya hanya mengenalkan yang seperti ini saja. Gak apa-apa, nanti ini cukup untuk menjadi modal kalian untuk membuat atau mencari nilai rata-rata dari sebuah data yang berupa tabel distribusi frekuensi seperti itu. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ya. Jadi kalian kumpulkan di Google Classroom. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.